Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia. Pada pertemuan kali ini kita akan masuk ke materi baru, yaitu teks eksposisi. Sebelumnya Ibu sampaikan dulu kompetensi dasar yang akan kita capai. Yang pertama, mendeskripsikan teks eksposisi, kemudian mengembangkan isi teks eksposisi, menganalisis struktur dan kebahasaan teks eksposisi, dan mengkonstruksikan teks eksposisi. Oke, selanjutnya kita masuk ke pengertian teks eksposisi. Ada yang tahu apakah itu teks eksposisi? Atau mungkin sudah ada yang pernah membuat teks eksposisi? Ya, teks eksposisi adalah teks yang berisi mengenai gagasan dan disertai dengan deretan penjelas. Jadi nanti di awal paragraf itu berisi mengenai gagasan kalian. Nah, kemudian paragraf kedua dan selanjutnya itu nanti disertai dengan argumentasi-argumentasi atau penjelasan-penjelasan yang dapat mendukung di gagasan yang telah kalian tuliskan di paragraf pertama tadi. Nah, teks eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar. Sekarang, struktur teks eksposisi. Untuk struktur teks eksposisi ini terdiri dari 3 bagian. Yang pertama, pernyataan, pendapat atau tesis. Yang kedua, argumentasi. Dan yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Yang pertama, pernyataan pendapat atau disebut juga dengan tesis. Jadi pada bagian ini isinya mengenai pembukaan teks atau gagasan-gagasan atau pendapat yang ingin kalian tuliskan itu apa. Kemudian yang kedua adalah argumentasi. Argumentasi ini isinya mengenai alasan-alasan yang akan kalian tuliskan untuk mendukung pendapat yang telah disampaikan. Ingat, karena ini adalah argumentasi, maka tulisan yang alasan yang kalian tuliskan itu nanti harus kuat. Tidak boleh hanya dengan kira-kira atau praduga. Kemudian yang ketiga adalah penegasan ulang atau rekomendasi. Nah, pada bagian ini berisi mengenai pernyataan ulang yang telah disampaikan atau pernyataan penegas. Selanjutnya kita masuk ke dalam kebahasaan teks eksposisi. Nah, dalam kebahasaan teks eksposisi ini ada beberapa kebahasaan yang harus kalian perhatikan. Yang pertama, penggunaan kata istilah, kemudian penggunaan kata sifat atau adjektiva, yang ketiga menggunakan afiksasi atau pengimbuhan, kemudian menggunakan kalimat verbal dan menggunakan kalimat aktif transitif dan aktif intransitif. Nanti untuk penjelasannya Ibu jelaskan di slide berikutnya. Oke, yang pertama menggunakan kata istilah. Ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kata istilah? Istilah adalah kata atau gabungan kata yang dengan cermat mengungkapkan makna konsep, proses, keadaan, atau sifat yang khas pada bidang tertentu. Contoh kata istilah pada teks pembangunan dan bencana lingkungan adalah yang pertama, polusi. Kata istilah polusi ini maknanya pencemaran. Kemudian kata istilah yang kedua contohnya adalah habitat. Nah, dalam KBBI, kata istilah habitat ini mempunyai 3 pengertian. Yang pertama, tempat tinggal khas bagi seseorang atau kelompok masyarakat. Yang kedua, tempat tinggal organisme tertentu, tempat hidup yang alami bagi tumbuhan dan hewan, lingkungan kehidupan asli. Kemudian yang ketiga adalah tempat kediaman atau kehidupan tumbuhan, hewan dan manusia dengan kondisi tertentu pada permukaan bumi. Yang kedua adalah menggunakan kata sifat. Kata sifat disebut juga dengan kata adjektiva. Nah, selain menggunakan kata istilah tadi, teks eksposisi itu juga menggunakan kata sifat. Contoh kata sifat yang terdapat pada teks pembangunan dan bencana lingkungan adalah yang pertama, serius. Nah, kata sifat serius ini mempunyai makna bersungguh-sungguh. Kemudian yang kedua kata sifat besar. Nah, kata sifat besar ini artinya lebih dari ukuran sedang, lawan dari kecil.
Yang ketiga adalah afiksasi atau pengimbuan. Apakah yang dimaksud dengan afiksasi? Pada materi teks LHO itu sudah ada afiksasi, jadi kita tinggal mengulang kembali ya. Jadi afiksasi adalah proses pengimbuan pada kata dasar. Contoh afiksasi pada teks pembangunan dan bencana lingkungan adalah yang pertama, kata bentukan penipisan. Itu termasuk jenisnya nomina, mendapat imbuhan an. Kata dasarnya tipis, jenisnya adjektiva. Kemudian yang kedua, kata bentukan kepunahan. Itu maksudnya jenis katanya nomina, imbuhannya ke an, kata dasarnya punah. Jenisnya adalah adjektiva. Yang keempat adalah menggunakan kalimat verbal. Apakah yang dimaksud dengan kalimat verbal? Yaitu kalimat yang mempunyai predikat verba atau kata kerja. Contohnya pada teks pembangunan dan bencana lingkungan adalah bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Nah, pada kalimat ini itu mempunyai predikat kata kerja. Sedang menghadapi itu sebagai predikat verba. Dan kebahasaan yang terakhir adalah menggunakan kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif. Ada yang tahu apa bedanya kalimat aktif transitif dan kalimat aktif intransitif? Ya, kalimat aktif transitif adalah kalimat yang membutuhkan objek, sedangkan kalau kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak membutuhkan objek. Contohnya pada teks pembangunan dan bencana lingkungan. Yang pertama, kalimat aktif transitif, bumi saat ini sedang menghadapi berbagai masalah lingkungan yang serius. Kemudian kalau yang contohnya intransitif, masalah lingkungan di atas merupakan masalah serius yang harus segera diatasi. Oke, ada yang bisa membuat contoh lebih sederhana lagi? Ibu berikan satu contoh yang lebih sederhana. Kalau untuk yang aktif transitif, misalnya adik bermain bola. Adik sebagai subjek, bermain sebagai predikat, dan bola sebagai objek. Nah, itu maksudnya ke dalam kalimat aktif transitif. Sedangkan contohnya yang aktif intransitif adalah adik menangis terseduh-seduh. Adik sebagai subjek, menangis sebagai predikat, dan terseduh-seduh sebagai pelengkap. Bukan objek ya. Jadi untuk kalimat kedua itu tidak membutuhkan objek. Masih ada yang belum paham? Oke, kalau masih ada yang belum paham, bisa ditanyakan ya. Sudah Ibu sampaikan materi bab 2 yaitu teks eksposisi. Masih ada yang belum jelas? Oke, semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat dan barokah bagi kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.